Halo, perkenalkan nama saya Violenta Berginting. Saya dari Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah suatu pendekatan pendidikan yang berupaya memberikan akses dan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk belajar bersama, tanpa adanya diskriminasi, baik berdasarkan kemampuan, latar belakang sosial, budaya, maupun kebutuhan khusus. Konsep ini berfokus pada keberagaman sebagai kekuatan dan mengakui bahwa setiap individu, termasuk mereka yang memiliki disabilitas atau kebutuhan belajar yang berbeda, yang berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas dalam lingkungan yang mendukung. Pendidikan inklusif tidak hanya menitikberatkan pada integrasi siswa dengan kebutuhan khusus ke dalam kelas reguler, tetapi juga melibatkan penyesuaian kurikulum, metode pengajaran, serta pengaturan fisik dan sosial dalam ruang kelas, agar semua siswa dapat berpartisipasi secara aktif. Pentingnya inklusif saat ini terletak pada perubahan paradigma dalam melihat keberagaman. Dulu, pendidikan lebih menekankan pada homogenitas, namun sekarang kita semakin sadar bahwa setiap individu memiliki keunikan dan potensi yang berbeda. Pendidikan inklusif berupaya menjawab tantangan tersebut dengan menyediakan ruang bagi semua siswa untuk belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar mereka masing-masing, sambil membangun toleransi dan empati di dalam masyarakat. Peran guru dalam pendidikan inklusif yaitu guru memegang peran yang sangat krusial dalam keberhasilan implementasi pendidikan inklusif. Peran utamanya yang perlu dilakukan oleh guru yaitu membangun lingkungan yang aman dan nyaman. Guru harus menciptakan lingkungan kelas yang mendukung keberagaman. Hal ini mencakup menciptakan suasana yang inklusif di mana setiap siswa merasa diterima, dihargai, dan didorong untuk berpartisipasi. Suasana yang aman dan nyaman akan membuat siswa lebih mudah mengungkapkan diri dan lebih percaya diri dalam belajar. Mengenali dan mengkomandasi kebutuhan siswa sebagai pendidik. Guru harus mampu mengidentifikasi berbagai jenis kebutuhan siswa. Mengenali dan mengakomodasi kebutuhan siswa sebagai pendidik. Guru harus mampu mengidentifikasi berbagai jenis kebutuhan khusus yang dimiliki oleh siswa. Ini bisa berupa kebutuhan akademik, sosial, fisik, atau emosional. Setelah itu, guru perlu menyesuaikan cara pengajaran agar setiap siswa, termasuk yang memiliki disabilitas atau kebutuhan khusus, dapat belajar dengan baik. Ini bisa berarti menggunakan metode pengajaran yang lebih visual, interaktif, atau memberikan waktu yang lebih untuk siswa yang membutuhkan dukungan ekstra. Menyesuaikan kurikulum dan metode pembelajaran untuk mendukung berbagai macam kebutuhan belajar siswa. Guru perlu melakukan penyesuaian kurikulum, misalnya menyediakan pembelajaran dan berbagai format seperti teks, gambar, video, audio untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa. Guru juga perlu menerapkan strategi pembelajaran yang lebih fleksibel, seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kooperatif, dan penggunaan teknologi untuk memperkaya pengalaman belajar siswa. Memberikan dukungan sosial dan emosional. Guru juga berperan dalam memberikan dukungan emosional, sosial. Banyak siswa dengan kebutuhan khusus mungkin mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan teman sekelas atau mengekspresikan perasaan mereka. Guru harus membantu mereka untuk mengembangkan keterampilan sosial, memfasilitasi interaksi positif antar siswa, dan memberikan perhatian ekstra bagi siswa yang mungkin terasa terisolasi. Kolaborasi dengan orang tua dan profesional lain. Peran guru juga melibatkan kerjasama dengan orang tua siswa dan profesional lain seperti psikolog anak, terapis, atau spesialis pendidikan khusus. Kolaborasi ini sangat penting untuk merancang strategi pembelajaran yang holistik
dan mendukung kebutuhan siswa secara menyeluruh. Keberhasilan pendidikan inklusif sangat tergantung pada bagaimana sekolah, guru, dan orang tua bekerja sama. Pesan motivasi untuk guru dan orang tua. Untuk guru, menjadi guru di kelas inklusif memang penuh tantangan. Namun, itu juga merupakan kesempatan luar biasa untuk membuat perbedaan dalam kehidupan anak-anak setiap langkah kecil yang kita ambil, dan untuk memahami dan mendukung siswa dengan kebutuhan khusus akan berdampak besar dalam perkembangan mereka. Mari kita terus berinovasi, beradaptasi, dan belajar bersama. Jangan takut untuk mencapai sumber daya tambahan atau mengikuti pelatihan untuk meningkatkan keterampilan kita dalam menghadapi keberagaman dalam kelas. Ingatlah bahwa setiap anak yang kita ajar memiliki potensi yang luar biasa, dan sebagai guru, kita adalah kunci untuk membuat potensi tersebut. Dan untuk orang tua, pendidikan inklusif membutuhkan dukungan dan kolaborasi yang erat antara sekolah dan keluarga. Sebagai orang tua, Anda adalah pendukung utama dalam pelajaran pendidikan anak Anda. Mari kita jadikan rumah sebagai tempat yang aman untuk eksplorasi dalam pembelajaran. Jangan ragu untuk berbicara dengan guru mengenai perkembangan anak, kebutuhan khusus mereka, atau tantangan yang mungkin mereka hadapi. Kita bisa menciptakan lingkungan yang mendukung baik di rumah maupun di sekolah, dengan saling memahami dan menghargai keberagaman anak-anak kita. Keberagaman adalah kekuatan, dan dengan bekerja sama, kita bisa memberikan anak-anak kita kesempatan terbaik untuk sukses. Dan untuk semua, pendidikan inklusif bukan hanya untuk memberikan akses kepada siswa dengan kebutuhan khusus, tetapi juga tentang mengajarkan nilai-nilai toleransi, empati, dan kerjasama kepada semua siswa. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk menumbuhkan generasi yang lebih peduli, inklusif, dan siap menghadapi dunia yang penuh dengan perbedaan. Mari kita saling mendukung dan menciptakan ruang bagi setiap individu untuk belajar dan berkembang tanpa batas. Saya Violenta, terima kasih.